Wilayah adalah bagian permukaan bumi dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dengan bagian lainnya. Karakteristik ini dapat berupa fisik seperti topografi, iklim, dan sumber daya alam. Sosial budaya seperti populasi, ekonomi, serta kebudayaan. Jenis-jenis wilayah. Yang pertama ada wilayah homogin, ditandai dengan keseragaman satu atau lebih karakteristik. Contohnya yaitu wilayah Krayan Padi, Jawa, wilayah penghasil kopi di Sumatera. Wilayah tersebut berbeda dengan wilayah lainnya. Yang kedua ada wilayah fungsional atau modal, terbentuk dari interaksi dan keterkaitan antar area. Contohnya yaitu wilayah Jabodetabek sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial yang mana saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Dan yang ketiga, wilayah perencanaan atau wilayah program dikembangkan untuk tujuan tertentu. Contohnya yaitu kawasan ekonomi khusus KEK, Mandalika di Lombok untuk pariwisata. Lalu perwilayahan. Perwilayahan adalah proses pemangkuan wilayah berdasarkan kesamaan atau hubungan tertentu untuk perencanaan dan pengelolaan yang lebih efektif. Jenis-jenis perwilayahan. Yang pertama ada perwilayahan formal atau homogen. Perwilayahan formal mengelompokkan wilayah berdasarkan keseragaman karakteristik. Sebagai contohnya wilayah pedesaan dengan potensi agraris serupa. Lalu ada perwilayahan modal atau heterogen, mengelompokkan wilayah berdasarkan keterkaitan fungsional. Contohnya klaster industri di Cikarang yang saling mendukung dalam rantai pasokan. Lalu ada perwilayahan perencanaan atau program. Wilayah dikelompokkan berdasarkan kebutuhan perencanaan program tertentu. Sebagai contoh, program percepatan pembangunan kawasan induk Indonesia (KPI). Oke. Lalu tujuan perwilayahan. Perwilayahan memiliki tujuan sebagai meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, mengatasi ketimpangan antar wilayah, serta mendukung pembangunan berkelanjutan, mendorong keterpaduan antar sektor pembangunan. Lalu prinsip dan teori pengembangan wilayah. Yang pertama prinsip kesatuan atau unity, pendekatan holistik, keserian harmoni, keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lalu teori kutub pertumbuhan. Pembangunan dimulai dari pusat pertumbuhan. Lalu lokasi, yang pertama adalah klasik atau sewa tanah. Lokasi pertanian tergantung biaya sewa tanah. Lalu lokasi optimum, pemilihan lokasi industri optimal. Lalu lokasi sentral, hierarki pusat-pusat pelayanan. Dan agropolitan, pengembangan wilayah pedesaan dengan memadukan pertanian dan non pertanian. Selanjutnya pendekatan pengembangan wilayah. Yang pertama spasial, fokus pada aspek lokasi dan distribusi ruang. Contoh perencanaan tata ruang wilayah. Lalu yang kedua ada sektoral, fokus pada pengembangan sektor tertentu. Contohnya industri pertanian, pariwisata, transportasi, dan lain sebagainya. Lalu ada tata ruang wilayah. Ialah proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang dengan tujuan optimalkan pemanfaatan lahan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, yang mana fungsi sebagai mengurangi dispersi antar wilayah, mendukung konektivitas dan integrasi ekonomi dan sosial. Baik, sekian penjelasan saya tentang wilayah dan perwilayahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.